Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Rasa syukur kita kepada Allah tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Selawat berangkai salam kita haturkan, kita persembahkan keharibaan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, insyaallah nantinya kita termasuk kepada satu kelompok, satu golongan umat yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik yang sama kita muliakan pengurus dari BKM beserta dengan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, guru-guru saya, abangda, kakak, dan adik-adik yang hadir, yang semuanya dirahmati Allah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah, sehat semuanya Ibu ya? Alhamdulillah ya. Semoga keluarga kita yang sakit, suami kita ataupun istri kita ataupun orang tua kita, anak-anak kita diangkat Allah penyakitnya, dimudahkan segala urusan kita semua, dan nantinya kita dikumpulkan kepada golongan orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, kaji kita ini hari meraih kemuliaan ataupun kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau misalkan hitungan kajinya kajian dunia, maka orang banyak beranggapan bahwasanya yang bisa membuat bahagia di dunia ini adalah uang. Betul itu Bu? Betul ya. Jadi kalau udah duit betul aja. Hepeng nang mangatur nagara. Kalau nggak ada duit Ustaz, nggak bisa buat apa-apa. Ya kan Bu? Iya. Tapi nggak ada jaminan juga itu Bu, Pak. Nggak ada jaminan. Kenapa Ustaz nggak ada jaminan?
Memang duit ini segala-galanya, tapi dia juga bukan segala-galanya. Ada Bapak Ibu jamaah saya, wah kalau ditanya duitnya nggak berseri, tak berseri Bu. Tapi begitu dikasih ayam penyet, nolak. Ustadz mohon izin, bukan nggak mau makan pemberian Ustadz, nanti naik kolesterolnya. Dikasih lontong pecel, nolak juga dia Bapak Ibu. Mohon izinlah Ustadz, kenapa Bapak Ibu? Nanti naik asam urat saya, katanya. Jadi Bu, banyak duit, tapi banyak juga pantangan. Rumahnya tingkat 3, tapi tak pernah naik ke tingkat 2, tak pernah naik Pak ke tingkat 3. Bawah aja nggak sanggup. Kenapa udah banyak pantangan? Saya tanya, Ibu umur berapa? Saya Ustadz umurnya udah 50-an, wajarlah Ibu ada pantangan. Udah saya kasih ayam penyet, nolak. Dikasih lontong pecel, nolak. Saya Bu, umur saya masih 13 tahun aja udah ada pantangan. Saya bilang, Ustadz masih muda gini udah ada pantangan. Udah Bunda. Apa pantangan Ustadz? Pantang terletak habis. Ini dia Bapak Ibu. Jadi Bu, Pak, uang ini gak segala-galanya. Tapi tanpa uang kita gak bisa berbuat apa-apa, itu betul. Makanya sebenarnya Bu, Pak, yang lebih enak itu macam kita gini. Betul Bu? Iya. Jangan Ibu kira orang yang kaya yang di komplek Tasbisanya itu Bu, itu enak kali hidupnya. Enggak. Orang itu Bu bolak-balik bilang sama saya sebulan sekali ngisi pengajian ibu-ibu di situ Bu, macan mama cantik di situ. Apa katanya Ustadz? Memang enak hidup ini ya kayak orang-orang yang sederhana aja lah Ustadz. Lu kok gitu Bunda? Iya Ustadz, tengoklah kami Ustadz, lihat. Ada kucing aja digenteng, udah sibuk suami saya. Mana pistol deh, mana pistol tadi. Nanti setelah dicek kucingnya pula jalan digenteng Bu, di atap. Awak udah biasa Bu ya kan? Kletek, anak kucing itu baik, ya kan? Terakhir Bu, gara-gara itu pintu semua dikunci habis. Kalau kita tengok Bapak tidur, pintu terbuka enggak apa-apa, tenang waktu itu. Besok Bu Pak gak nyaman juga, dia masih diganggu kucing aja, pikirannya gak tenang, tidur pun gak nyenyak. Terakhir Bu Pak dipanggil lagi satpam. Satpam Pak, ngulah juga Bapak Ibu. Kenapa ngulah? Pas pula musim bola ribut, gol katanya. Gak nyenyak lagi Bapak Ibu. Terakhir digantilah tadi itu, ya. Satpamnya tetap jaga, diganti, dicari anjing. Anjingnya pun ribut. Cuman nggak ribut, orang kejar-kejaran dia sama satpam di situ. Makanya Bapak Ibu, uang itu bukan segala-galanya. Tapi apa yang segala-galanya itu? Hati kita ini Bu. Kalau hati kita ini tenang, hati kita ini nyaman, hati kita ini tentram Bu, insya Allah barokah. Makanya Rasul katakan, kalau kamu kejar dunia, akhirat tuh gak ngikut dia Pak. Tapi kalau kejar kamu akhirat, dunia akan ikut. Contoh apa? Akhirat itu Bu Pak, contoh padi. Bapak Ibu nanam padi di kampung sana. Ketika Bapak Ibu nanam padi, Ibu tengok ada nggak rumput ikut di situ Pak? Ada. Makanya ada petani-petani itu bilang, ngapain Pak ngerumput?
Tapi ketika Bapak Ibu maaf cakaplah nanam rumput. Rumput apa Ustaz? Rumput gajah lah dulu. Walaupun rumput jarang ditanam ya kan, cuma rumput gajah yang ditanam. Pertanyaannya sekarang Bu, ada nggak tumbuh padi di situ? Nggak ada. Maka kejar dunia, akhirat nggak ikut. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia itu Bu Pak akan mengikut. Makanya kan Rasul pernah berpesan dia sama Abidar. Ya Abidar, kalau kau ingin bahagia di akhirat, Rasul Bu nggak katakan Pak dia bahagianya di dunia, tapi bahagia di akhirat. Maka kalau kamu ingin bahagia di akhirat, akhirnya Abidar nanya, ya Rasul kenapa di akhirat aja? Kenapa kok enggak di dunia? Kalau kamu kejar akhirat, duniamu akan ikut sendiri. Dunia kita ini Pak akan ikut sendiri. Jadi kata Rasul apa? Ikuti pesanku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meraih kemuliaan, kebahagiaan di akhirat, ikut pesan Rasul. Apa pesannya yang pertama? Pertama kata Rasul Bu, ya Abadar, jaddidi safinata, fa innal bahra amiq. Ini dia. Hai Abidar, perbaiki perahumu, karena sesungguhnya lautan itu Bapak Ibu sangat-sangat dalam. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh memperbaiki perahu kita. Apa itu perahu kita Ustaz? Ibadah. Dengan ibadah tadi Bapak Ibu, kita ini tenang, nyaman kita ini. Dengan apa? Ibadah. Maka kita akan tenang. Makanya kata Rasul, Bapak Ibu, jangan campurkan ibadahmu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kalau kita campurkan Bapak Ibu, maka ini sedikit demi sedikit akan menggerogoti kita. Taubahnya tadi Bapak Ibu, ketika kita nggak menjaga perahu kita, maka akan ada rayap yang akan menggerogoti perahu kita. Sehingga sedikit demi sedikit perahu kita ini Bapak Ibu akan tenggelam. Karena apa? Bolong dimakan rayap. Gitu juga lah Bapak Ibu. Anggap ini Bu, Pak, air ini adalah pahala kita. Ini Bu, Pak, pahala kita dalam beribadah. Tiba-tiba Bapak Ibu, air ini tadi yang di dalam gelas ini pahala kita, rupanya Bu ada satu titik aja kejelekan, dibolongi. Walaupun Bapak Ibu hanya merembes aja, kira-kira apa yang terjadi dengan air ini? Lama-kelamaan akan habis. Gitu juga Pak, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Jangan-jangan gara-gara Bu ada kejelekan kita udah menganggap ibadah kita ini banyak, tapi gak kita evaluasi, gak kita nilai, gak kita jaga. Akhirnya ada nilai keburukan di situ. Itulah Bapak Ibu yang menghancurkan kita. Makanya ini Bapak Ibu yang harus dijaga, evaluasi Bu. Makanya anggap ibadah kita ini Bu belum full. Supaya apa? Kita terus melakukan. Nah ini yang pertama pesan Rasul.
perbaiki perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat-sangat dalam. Lalu pesannya Rasulullah yang kedua, ya Abidar, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, maka ikuti pesanku yang kedua. Apa itu? Wahudid zada kamilan fa innas safara ba'id. Ya Abidar, sempurnakan bekalmu. Sempurnakan bekalmu, karena sesungguhnya perjalanan menuju kebahagiaan akhirat itu, Bapak Ibu, ba'id, sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh, Bu. Maka kita disuruh sempurnakan tadi itu bekal kita. Kan ada pesan Rasul itu, Bapak Ibu. Apa pesan Rasul? Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi, tapi beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati esok. Kira-kira ibadah ibu bapak udah seperti itu belum? Kenapa? Kapan? Kalau duluan Israel datang, tengok Asra lewat umur 40, ya kan? Jadi kita disuruh untuk sempurnakan ibadah kita, Bu. Macam mana cara menyempurnakan ibadah kita? Beribadahlah kamu, kata Rasul, seolah-olah kamu mati esok. Itu dia. Contohnya kayak gini, Pak, simpel. Izin Pak, siapa namanya Pak? Said. Pak Said ini, Bu, maaf cakap, dia masuk penjara, divonis hukuman mati. 5 jam lagi Bapak dihukum mati. Kira-kira bisa tidur nggak Bapak? Ngapain Bapak? Hah? Merenung. Cuma merenung aja. Istighfar, berdoa, semua doa dibaca. Doa makan pun dibaca itu. Saya yakin Bapak Ibu nggak satu detik pun dimanfaatkan sama Pak Said ini untuk urusan dunia, apalagi tidur. Kenapa? Karena di otaknya tadi itu udah ada kematian. Lepas dunia itu, lepas, Pak. Contoh lagi kecil, misalkan siapa ini? Bapak lalu Pak izin Pak BKM dulu kan. Pak BKM kita ini naik pesawat, perjalanan Medan Jakarta 2 jam, udah dipakai perjalanan 1 jam Bu Pak. Ini udah di atas pesawat, perjalanan 1 jam, ketinggian 3.500 kaki. Rupanya berjalan 1 jam Pak Bu, pesawat oleng, melayang macam daun itu Bu Pak. Kenapa? Karena mesinnya mati. Jadi Bapak Ibu, mulailah mau dihidupkan balik. Yang satunya lagi pun agak macet-macet juga. Ini kabin udah berserak, semuanya terbuka Bapak Ibu. Orang pun udah jatuh-jatuh. Rupanya Bapak Ibu, pilot bilang, Bapak Ibu, kita dalam keadaan darurat, mesin pesawat kita mati. Ini dalam lagi tahap untuk perbaikan. Mudah-mudahan saja kita berdoa sama Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ini cepat selesai, cepat lagi hidup. Tapi kalau nggak hidup, kemungkinan kita akan jatuh ke bumi dalam waktu 7 menit lagi. Kira-kira Pak BKM ngapain ya? Sempat lagi Pak ya siaran langsung Pak. Bapak Ibu sahabat FB, saya di dalam pesawat lagi dalam ketinggian sampai gue mulai 3.500 kaki.
Saat ini Bapak Ibu, biar Ibu tahu ya, pesawat kami mati. Ini sekarang Bapak Ibu sudah berserahan ya. Ini Bapak Ibu tengok ya. Nah, tengok semua ini. Ini kalau nggak apa Bapak Ibu, kami akan jatuh dalam tempo waktu 7 menit lagi. Mohon doa Bapak Ibu ya. Doa. Tak akan ada begitu Pak. Pasti doa terus. Andai Pak PKM, dari barang yang udah berserak tadi, ada dari satu penumpang yang misalkan 150 orang tadi bawa uang 1 triliun, terlepas, jatuh pas di depan Pak PKM. Apa yang Pak PKM lakukan? 1 triliun Pak. Coba Ibu nanti pulang dari masjid ini, di tengah jalan nampak uang 5.000. Kutip kan? Kutip Pak. Ini 1 triliun Pak BKM. Gak ada Bu Pak gunanya 1 triliun tadi Pak. Lepas. Ya kan? Lepas. Ya. Udah berpikir macam mana kematian itu Bapak Ibu. Begitulah tadi itu kata Rasul, beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati esok. Kalau kita udah beribadah kayak gitu Bu, maka dunia ini lepas. Begitulah Bu. Maka kita dianjurkan untuk seperti itu, biar supaya apa? Bahagia kita di akhirat. Kalau udah bahagia di akhirat, dunia ini lepas. Dunia ini lepas. Kenapa? Hati kita sudah terjaga. Baik, karena perjalanan ke sana Bu jauh, sangat jauh. Tuh Bu, dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah mengatakan kadar 1 hari 1 malam itu 50.000 tahun. Jadi kalau sekarang 2020 ya, 2020 kira-kira baru berapa menit lah itu Pak? Menit pun belum ada Pak, detik. Bayangkan Pak, dunia ini 2020 belum ada 1 detik. Pertanyaannya sekarang, izin apa Pak? Piro umur niko Pak? 70 ya kan? Kira-kira wis bosan gak Pak? Iya Pak. Wis capek Pak ya? Capek juga. 70 tahun Pak Bu, itu kalau dihitung terasa lama. Tapi secara hitungan akhirat ini belum ada 1 detik kita Pak. Belum ada 1 detik. Makanya Bapak Ibu, kalau kenikmatan yang kita rasakan, contohlah Bu, ada orang yang sudah meninggal, uyut-uyut kita, udah 20 tahun, berarti Pak udah 20 tahun di alam barzakh. Ini menunggu datangnya kiamat. Makna yang bisa kita ambil Bapak Ibu, bahwasanya ngapainlah orang ini di sana nggak suntuk. Ya kalau kenikmatan yang diraih Pak, ini nggak akan tadi orang itu lama terasa. Tapi kalau misalkan tadi itu kesengsaraan yang didapat, maka Bapak Ibu ini akan terasa begitu lama. Contoh, ini contoh. Kita ambil lagi contoh. Siapa namanya Pak? Hah? Andan. Bang Andan ini Bu, udah ada istri ya. Bang Andan ini tadi dia mimpi. Apa mimpinya? Dia tidur dari jam 10 ke jam 11. Tidur dari jam 10 ke jam 11. Itu kan hanya 1 jam Pak. Istrinya Bang Andan belum tidur, masih beres-beres di belakang. Bang Andan duluan tidur.
Tidur 1 jam tadi Bapak Ibu yang sangat-sangat singkat menurut teori dunia. Rupanya di tengah tidur 1 jam tadi Bang Andan mimpi. Apa mimpinya? Dikejar vampir. Cengap-cengap Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalkan kelepas nafasnya, vampir ngejar terus. Ditutup sebentar, diam dia cari. Begitu gak tahan lagi, awak lepas lagi, ngejar lagi dia. Kayak itu secara apa di televisi kita tengok. Rupanya Bapak Ibu cengap-cengap Bang Andan ini. Tapi tidur dia. Begitu istrinya masuk, habis dari nyuci piring, mau tidur, ditengok Bang Andan. Kenapa baju ini? Kurasa kena serangan jantung ini. Akhirnya Bapak Ibu dibangun nih. Bang, bangun. Allah, ya Allah deh, untung adik cepat bangun nih. Dari tadi abang dikejar vampir, nggak lepas. Padahal lupa hanya satu jam baru tidur, tapi perasaan udah macam berjam-jam. Kenapa? Kesengsaraan. Tapi misalkan tadi itu ada ibu-ibu lalu gantian. Siapa namanya Kak Kain? Kak Fitri tidur jam 9, bangun jam 5. Ini udah puas sekali Bu. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Udah betul-betul kenyang nih. Itu pun bangun jam 5 karena dibangunin sama suaminya, nggak bangun-bangun dia. Jadi ketika tidur Kak Fitri tadi itu 9 jam, di tengah tidur 9 jam Bapak Ibu mimpi dapat tadi itu rezeki nomplok, durian runtuh, uang 1 miliar. Ini harus dihabiskan. Udah masuk ke Manhattan, udah masuk tadi itu ke mall, udah masuk tadi itu ke showroom, beli mobil, beli emas, beli tas, pokoknya udah masuk, masih banyak lagi. Di tengah tidurnya tadi Bapak Ibu, jam 4:30 sampai jam 5, suaminya bangun, nengok tadi itu istrinya, Kak Fitri, lagi senyum-senyum sambil tidur. Karena kan bahagia, udah bahagia kali senyumnya. Rupanya suaminya bingung loh, kenapa istri ini? Apa bojong itu kok senyum-senyum dia tapi turu? Kita rasa kesambet nih. Rupanya dibangun nih, dek Fitri bangun. Allah, abang nih cepat kali bangunin awak. Cepat kali Bu bangunin awak. Padahal bang lagi mimpi, aku tadi bang belum habis uang 1 miliar itu. Perjalanan 9 jam Pak terasa singkat. Kenapa? Karena kenikmatan. Begitulah tadi itu Bu. Makanya apa kata Rasul? Ya abidat, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, maka sempurnakan bekalmu, karena perjalanan ke sana sangat-sangat jauh. Sangat jauh. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ya abidar, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, maka waqfi fil himla fa innal aqobata kaud. Kurangi beban hidupmu ya abidar, karena jalan menuju kepada kenikmatan akhirat itu tanjakan. Kurangi beban kita. Bu, kurangi beban. Kurangi beban kita Bu. Karena jalan menuju ke surganya Allah itu, kenikmatan itu tanjakan. Apa kurangi bebannya? Ya janganlah kemaksiatan lagi Pak. Kita apa lebih bagus kalau cari nafkah yang halal aja, biar sedikit tapi halal daripada haram, nggak berkah. Ini kadang orang banyak bilang yang haram aja susah Ustaz, apalagi yang halal. Haram aja susah.
apalagi yang halal katanya. Nah, ini orang bodoh. Jadi berusaha tadi tubuh cari berkah, ya kan? Ibu menyenangkan suami, jangan jadi beban. Suami pulang kerja, sebelum pulang dia udah disediakan air putih. Ini jangan jadi beban, nanti nambah. Teh manis lagi kan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar biji zarrah dan keburukan sebesar biji zarrah ini akan dihitung. Maka jangan tambah beban. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim nanti yang seadil-adilnya. Bapak gitu juga kerja, jangan jadikan beban Pak. Ikhlas, karena kerja itu ibadah. Jangan jadikan beban. Aku capek-capek kayak ini ngerepet terus. Ya wajar lah marah suami bu, orang ibu merepet. Makanya saya Pak nggak pernah tadi itu saya Pak menjadikan beban. Kalau istri saya minta jalan-jalan, saya ajak jalan-jalan. Ya, nggak usah nggak tahu lagi capek ini jalan-jalan terus, saya ada jalan-jalan aja. Kalau dia minta bi ke mall kita ayo bi, ya saya ajak ke mall. Ayolah ke mall kita bawa anak-anak. Ya, malah saya mesra lagi bu di mall. Iya Pak, saya gitu orangnya Pak. Begitu turun mobil nanti saat masuk ke mall, di tangga eskalator turun bu, saya peluk istri saya peluk, saya gandeng. Iya. Sampai orang pun bingung Pak, ya Allah, ini kok digandeng-gandeng lah di tengah ramai gini. Nggak apa-apa, aku bilang, nggak apa-apa. Karena niatku bukan mau bermesra-mesraan, aku gandeng gini biar supaya istriku nggak belanja. Lepas belanja gitu. Akhirnya pegang. Jadi aman dia pun nggak belanja. Jadi kalau dia lagi mau cari, Bi itu cantik, Bi, kita lebih mesra lagi. Jadi jangan ada tadi tubuh Pak nambahi beban hidup, nggak usah lah, enjoy aja hidup ini, tenang, santai, ya. Ada orang benci sama kita, maafkan. Ngapain jadi bebannya? Jijik dan sampai mati nggak aku maafkan. Mampus lah gue. Ya terakhir terotak terus di otak kita Pak. Bagus. Aku maafkan kamu. Gitu aja, lepas aja ini bu, enak plong dia, nyaman kita, ya kan? Ada orang yang nggak bayar utang, ibu lepaskan. Bisa bu? Nggak bisa ya? Enggak, kalau tadi bilangnya bisa Pak, utang aku. Tengok ukurannya. Makanya bu Pak, kurangi beban hidup kita. Karena apa? Jalan menuju kenikmatan Allah tuh tanjakan, banyak rintangan, banyak godaan. Ini kadang kita bingung, apa sok gaya. Kalau lagi tadi itu sama dia, lupa yang lain. Tapi kalau lagi nggak dapat sama dia, sok-sok istiqomah, haram tuh. Itu nggak boleh, haram. Contohnya macam mana? Misalkan lah Kak Fitri lah. Iya, Kak Fitri ini dipanggil sama sebelahnya, siapa namanya bu? Siapa bu? Sama Kak Linda. Fitri. Ada apa Lin? Tadi aku pulang dari pajak, aku tengok suamimu di warung. Ya memang biasa dia di warung, tapi ini nggak biasa, aku tengok main judi dia. Betul kau Lin? Iya Fitri, orang aku tengok tadi kau Fit. Ya udahlah, nanti pulang aku marahin dia. Makasih ya kasih tahu. Tapi Fit, aku tengok tadi bojomu menang. Alhamdulillah. Ini udah nggak betul lagi nih kan. Yang ketiga bu Pak, yang keempat Bapak Ibu terakhir, apa ya Abidar, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, wa akhlisil amala
fa innan naqida basir. Ikhlas kamu dalam beribadah, ikhlas. Jangan kamu nggak ikhlas. Kenapa? Karena Tuhanmu maha mendengar dan juga maha melihat. Tuhanmu maha mendengar dan juga maha melihat. Dari mana Bu? Pak, ada lagi celah kita untuk apa? Ini kadang kita enggak Bapak Ibu. Apa enggaknya? Kalau ngasih zakat fitrah harusnya jam 10.00 Pak. Ini dipalar-palarinya maghrib isya biar nampak entengannya tadi itu jalan. Padahal Allah itu maha mendengar. Ibu ngejek aja saya dalam hati. Walau Ustaz itu cilik kan ya tak ada. Itu udah dicatat itu Bu Pak. Udah dicatat. Kenapa? Allah itu maha mendengar di hati kita ini Bu Pak. Allah juga maha melihat, ya kan? Ibu ini diam-diam tapi di rumah, ya kan? Duit di kantong suami hilang juga. Ini memang nggak nampak suami, tapi Allah maha melihat. Allah itu maha melihat. Nanti ditanya, dek, ketok mau neng opo? Duit kakang, untuk nyuci mana eneng kan? Eneng 100.000. Enggak eneng kan? Eneng neng kantong celana itu. Ya wis nakang mau wis tak terus kuat. Alasannya apa? Menjempol lagi tak terus kuat. Padahal udah diambil duluan. Makanya Bu, ikhlas kita Bapak Ibu dalam beribadah. Karena apa? Karena Tuhan kita Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Ini kadang ada nanti pembangunan lah masjid di Islamiyah ini. Islamiyah ngasih proposal satu dikasih. Besoknya mulai ngumpulkan ngasih, ya kan? Bang Andan tulis di situ pengumuman. Bang Andan 500.000, ya kan? Baru masuk lagi Pak BKM 1 juta. Baru masuk lagi Kak Fitri 500.000, kan gitu. Baru Kak Leni tadi ya. Oh Kak Linda nggak ditulis namanya, hamba Allah 50 juta, ya kan? Kira-kira Ibu Bapak ketika nengok kayak gitu di papan pengumuman, apa yang ada di benak Ibu? Penasaran kan? Sopo itu? Mantap kali. Iki telah pengandan 500.000 pun gawe jenengi. Iki 50 juta nggak didele jenenge. Ditulis hamba Allah, ini baru paten. Rupanya Bu ngomong semua gini. Ini siapa ini? Ini betul-betul orang soleh-soleha lah ini. Kalau laki-laki soleh betul lah dia. Kalau perempuan soleha betul lah ini. Rupanya Kak Linda ini gak tahan juga, udah dipuji terus, naik kupingnya jengat. Ya kan? Tambah lagi setan ngomong, tengoklah Linda, kau dipuji-puji di sini mantep loh kan. Untung gak kau tulis namamu. Sempat kau tulis namamu situ, bukan dipuji kau. Tapi kok malah diejek, baru 50 juta katanya. Ini untung gak kau tulis nama. Rupanya gak tahan juga. Kak Linda tadi ditepuk ya Kak Fitri. Oh Fitri, ingat sopo sing 50 juta sing mbak Allah itu, sing dia ngomong ki wong iki. Orang gak ngerti aku, sopo rupanya itu? Iku aku. Gue tenang. Iya aku. Cuman dia aja ngomong sopo-sopo. Tenang gue, iya aku. Terakhir si Fitri ini ya penasaran juga, ditepuknya lagi sebelah. Oh, main opo? Iku main opo Fitri? Rupanya sing 50 juta iku Linda. Tenang kayak iyo. Kira kondi. Dia ngomong karo aku. Cuma dia ngomong
Ojo omongan sama-sama. Terakhir buka ditepuk semua. Keliling rupanya ketahuan juga. Payahnya kita Bapak Ibu. Ya, kita mau ikhlas nih, setan itu banyak. Maka berusahalah kata Rasul, ikhlas kamu dalam beribadah apapun, karena sesungguhnya Tuhanmu maha mendengar dan juga maha melihat. Jadi kalau 4 pesan Rasul ini Bapak Ibu kita jalankan, maka yakinlah kita akan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ini saja mungkin Bapak Ibu setawar sedingin sebelum kita tutup dengan doa. Mana tahu ada yang mau didiskusikan. Pas Bapak Ibu? Pas ya, baik. Kalau nggak ada Bapak Ibu, mari sama kita bermohon kepada Allah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa khsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.